Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini adalah video kedua ngebahas tentang Simonida Media. Dimana video kali ini gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin gitu ya. Tapi pas gue cari-cari gitu ya, kok semakin gencar gitu ya untuk promosinya, semakin gencar buka kantor cabangnya, semakin gencar masuk TV-nya, semakin gencar bagi-bagi hadiahnya. Wah, ini pertanda apa ya? Apakah akhir tahun ini mereka udah mau cus cabut atau gimana? Biasanya kalau udah apa ya, ciri-cirinya ya gitulah, kalau udah semakin mentok, udah sampai puncak di atas ini udah pasti ya cet gitu ya, turun gitu ya, udah pasti ya, tinggal tunggu waktu untuk mereka bakal cabut dari ya websitenya gitu ya, udah nggak bisa diakses lagi. Terus di sini gue cari-cari informasi di Facebook ya, seperti kalian lihat ini dari Masyarakat Anti Fonzi 8 jam yang lalu ya, dari Sudilim. Soma Simonida Media umurnya sudah tinggal hitungan hari apa hitungan jam ya. Apakah nanti akan masuk TV lagi ketika scam? Oke, jadi di sini ada sebuah informasi gitu ya. Selamat kepada Simonida Media Company yang telah melampaui 4 juta pesanan bulan ini. Seiring dengan bertambahnya pesanan perusahaan, jumlah pesanan yang menumpuk juga meningkat. Untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan memungkinkan mereka menyelesaikan lebih banyak pesanan, perusahaan meluncurkan kegiatan 2 hari nih ya untuk meningkatkan manfaat tingkat VIP. Nah, range-nya dari 12 Desember sampai 13 Desember. Hari ini sih gue bikin video di 13 Desember gitu ya. Kalian bisa lihat di sini tingkat manfaatnya promosi karyawan VIP. Yang ujung-ujungnya adalah pasti kalian disuruh deposit lagi dan lagi. Gak lain dan gak bukan, udah pasti ya. Ujung-ujungnya ya deposit-depositan. Coba kita lihat komentar orang-orang nih ya. Ya, cuma di Ponzi doang nih orang deposit ke perusahaan tapi disebutnya karyawan. Karyawan tapi bayar ya. Harusnya deposit baru bisa jadi karyawan. Jadi karyawan justru kita yang bayar ke perusahaan, bukan kita yang dibayar gitu ya. Luar biasa. Tapi dengar-dengar dipilih dulu dari dalam sesi tanya jawab awal. Kebetulan saudara pada ikut. Katanya masih pada ya banyak ya minatnya ya, doyan aplikasi Ponzi. Kita lihat lagi, menarik nih. Bisa loncat level, hore, umum gitu ya. Mending gue kerja pabrik tempe disebut karyawan lain nih. Main Ponzi masih disebut karyawan, why gitu ya. Ya harusnya orang nalar gitu ya. Orang berpikir gitu ya, aneh gitu kan. Terus ini juga nih share-sharean juga. Ya kayak gini. Terus tadi gue juga sempat lihat di mana, di YouTube ada juga ya mereka mengadakan pertemuan gitu dari TV ya, dan juga ya nanti gue tunjukin beberapa stasiun TV. Terus juga mungkin ini ada salah satu mentor nya dari Somi lagi, Simonida, gue kebalik-balik mulu, Somanida, Simonida gitu ya. Jadi ya mereka kayak klarifikasi nih, kalau kalian lihat ya, dari My Ulama, Simonida Media Team ya. Jadi kayak ya biasalah, tanya jawab. Nanti kalaupun websitenya udah nggak bisa diakses ya, mereka pasti bakal cuci tangan ya, bilang mereka korban, mereka nggak tahu apa-apa, mereka dirugikan juga gitu. Tapi nanti kalau ada aplikasi skema Ponzi lainnya, ikut lagi gitu ya. Jadi ya memang wajib ekstra hati-hati kalian. Terus ini di websitenya simonidamedia.com ya, kalau kalian lihat nih ya. Di sini ada informasi perusahaan. Ya,
Jadi ya begini aja, bahkan kalau kita lihat di bagian bawahnya itu nggak terlihat yang namanya alamat perusahaan. Selain alamat juga sosial media perusahaan juga gue nggak menemukan ya. Jadi ya katanya mereka ini bergerak di bidang media, tapi kok media sosial saja mereka ini tidak punya gitu ya, kan aneh ya. Strategi pertumbuhan. Nah ini foto-foto bule ya, mungkin ya comot-comot aja dari Google. Kita lihat-lihat dulu ya untuk websitenya, keberlanjutan. Tadi kalau nggak salah gue tuh menemukan ini ya, sertifikat yang mereka punya. Coba gue kembali ke home. Nih, Simonida Media. Perusahaan, nah di sini dia nunjukin nih sertifikat yang sebenarnya udah gue bahas ya. Sertifikat yang gampang banget dapetinnya via online dan gratisan, dan biasanya aplikasi skema Ponzi pasti pakai sertifikat itu. Jadi kayak memang ya kita bakal tahu yang bikin sertifikat ataupun aplikasi skema Ponzi ya orangnya itu aja, karena dia bikin sertifikatnya itu lagi gitu loh, udah kebaca banget ya. Oke, terus kita coba pindah ke mana, Telegram nih, kita lihat media. Nah ini kalau kalian lihat di sini, pemirsa, pembukaan kantor Simonida Media cabang Bandung berlangsung. Nah ini buka kantor cabang di Bandung ya, diliput di RCTI. Nah, acara yang diselenggarakan di salah satu hotel di kawasan dan masuk. Nah ini dia acara secara resminya, bahkan diadain di sebuah hotel. Tapi ya sekali lagi, ketika sebuah investasi dia buka kantor cabang, dia ngundang stasiun televisi, dia pasang NIB, dia pasang AHU, terus PSE dari Kominfo, terus juga misalkan ada beberapa direkturnya yang muncul di permukaan, tidak menjamin akan aman ya. Yang paling penting izinnya itu seperti apa, bisnisnya dan izinnya sejalan nggak gitu ya. Jangan bikinnya izin apa, usahanya apa, nggak nyambung sama sekali gitu ya. Dan kalau kayak gini kan udah apa ya, ya pengumpulan dana lah, harusnya OJK juga ikut andil dalam investasi ini. Toh kalau nggak punya restu dari OJK juga Di Indonesia sekitar awal tahun 2023. PT Air pokoknya media nggak ada telepon apa-apa karena kita lihat bukan cuma satu televisi ya, tadi gue udah sempet lihat ini juga di mana nih, TVRI. keuntungan lebih yang didapatkan melalui akun media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube. Tim yang membutuhkan perusahaan berbasis digital yang dipusatkan di sebagai bentuk apresiasi, PT Ini juga RCTI ya. Simonida Media memberikan reward berupa 1 unit kendaraan roda 4 kepada pemenang. pemberian. Nah ini ya, bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah dari duit member. Reward berlaku 23. Ya selesai seperti itu aja. Jadi mereka share-share kayak gini ya, bukti-bukti mereka mendapatkan keuntungan. Tapi yang pasti disasar ya, kalau nggak ibu-ibu ataupun bapak-bapak, tapi yang range umurnya yang gue bisa pahami mereka tuh tidak begitu paham tentang investasi ya. Jadi memang kalian sendiri yang harus ekstra hati-hati. Ini kalau lihat dari sini sebenarnya ini bukan Indonesia nih ya, foto-foto yang tadi ya. Walaupun kalau kita lihat ya ini baru Indonesia nih bagi-bagi sembako kayak gini ya. Udah biasa lah kalau kalian sering ngelihat YouTube gua gitu yang ngebahas tentang aplikasi skema Ponzi, dimana ya mereka ini pasti menyangsang beberapa orang yang memang nggak paham dan mikirnya mereka ya diuntungkan gitu ya dengan adanya investasi ini. Tapi harap hati-hati, sesuatu yang nggak logis dan terlalu mudah dilakukan itu ya sebenarnya ya udah ketahuan ujungnya seperti apa. Oke, so mungkin itu aja. Gue harap kalian lebih bijak lagi, lebih berhati-hati lagi dalam berinvestasi, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.